wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anak? Sehat. Ya. Jadi pada hari ini kita ketemu lagi di kelas 4. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebelum Pak Guru melanjutkan pelajaran hari ini, terlebih dahulu Pak Guru akan memperkenalkan Bapak yang di samping Pak Guru ini adalah pengawas di sekolah BIN 3 Sumbawa. Ya, beliau langsung menilai anak-anak semua, baik dari sikap ataupun perilaku yang ada di dalam kelas ini. Ya baiklah anak-anak, sebelum Pak Guru mulai pembelajaran ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa, dan sebelum kita lanjutkan dengan berdoa untuk anak-anak, silakan pimpin doanya dulu. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, Pak Guru akan mengabsen Ketua Fajri Anada, Hadir Pak. Siva Fauzia, Hadir Pak. Angga Kurniawan, Hadir Pak. Fadli Pratama, Hadir Pak. M. Fajri, Hadir Pak. Dalu Rahman. Anak-anakku sekalian, biar kita lebih semangat ya, kita lebih semangat untuk menerima pelajaran nanti. Silakan anak-anak berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Harus yang semangat. Harus yang semangat. Berdiri semua. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita sekarang masuk pada pembelajaran tematik tema 1, indahnya kebersamaan. Ya, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, untuk pembelajaran 1. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun melihat, sabar menanti, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ceng-ceng namanya alat ini, terbentuk seperti dua kemping sambal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua kemping ini dipadukan.
Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju koko. Rombongan laki-laki menggunakan baju adat yang disebut sepa, talung, buku. Rombongan selalu menyenangkan. Untuk diamati, benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan bagus. Anak-anak sekalian, kami rupanya sudah membacakan teks ya tentang masalah pawai budaya. Nah, apa yang dikatakan oleh Pak Guru tadi, dalam bacaan teks itu kita harus bisa menunjukkan gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Jadi silakan kalian tulis dulu pengertian dari gagasan pokok ya. Biar nanti kalau kalian tahu pengertiannya bisa membedakan masing-masing paragraf ini. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti, atau berupa pokok paragraf, itulah gagasan pokok ya. Terus untuk gagasan pendukungnya silakan ditulis urean atau tambahan informasi untuk gagasan pokok ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan ya. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, jadi Pak Guru akan memberikan soal kepada kalian. Kira-kira dalam paragraf pertama ini mana yang menjadi gagasan pokok? Ya, yang menjadi gagasan pokok di sini, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Itulah gagasan pokok. Jadi Pak Guru akan memberikan contoh yang lain ya dalam kita membacakan teks. Misalnya kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah teks atau bacaan di sekolah ini. Ben 3 Sumbawa. Tulis Ben 3 Sumbawa adalah sekolah sehat dan asri. Ya, Ben 3 Sumbawa adalah sekolah sehat dan asri. Kenapa Pak Guru mengatakan bahwa teks yang lain kita coba mengambil contoh Ben 3 Sumbawa adalah sekolah sehat dan asri? Berarti kita belajar harus membuat teks lain dari teks yang ada tentang pawai budaya supaya kita bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks lain ya. Nah, misalnya Ben 3 Sumbawa adalah
sekolah sehat dan asri. Setiap pagi kita ke sekolah, dengar Pak Guru dulu ya, setiap pagi kita ke sekolah, ketika masuk halaman sekolah, kita tetap mencuci tangan sebelum masuk kelas ya. Sebelum masuk kelas, ketika sampai di kelas, kelihatan dalam kelas itu bersih semua. Tidak ada debu, tidak ada kotoran, suasana sangat sejuk. Nah, dari beberapa kalimat yang diucapkan atau yang dipaparkan oleh Pak Guru tadi, berarti di situ sudah tergabung gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kira-kira mana gagasan pokoknya? Siapa yang bisa? Gagasan pokok adalah kalimat awalnya. Gagasan pokok ini adalah kalimat awal ketika pas kita membuat teks atau bacaan teks. Di akhir titik kan tetap ada itu kalimat di akhir titik. Misalnya, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan titik. Baru dilanjutkan kan? Nah, itu adalah gagasan pokok. Sementara untuk titik kedua itu adalah gagasan pendukung semuanya sampai terakhir. Sudah mengerti semua? Sudah kan? Nah, ini masih paragraf pertama. Nanti Pak Guru akan memberikan soal untuk paragraf kedua, 3, 4, dan 5 ya. Nah, anak-anakku sekalian, Pak Guru tadi sudah bercerita, sudah menentukan, dan temannya Alia sudah membacakan teks ya, dari 5 paragraf ya. Jadi kalian nanti Pak Guru akan diberi soal untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Itulah tadi gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks tentang tema pawai budaya. Sekarang kita lanjutkan anak-anak. Selain kaya akan budaya, tarian dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Nah, jadi kita tadi sudah menentukan teks tentang pawai budaya. Jadi pawai budaya itu pernah kalian ikut pawai di lapangan? Masing-masing pakaian kan berbeda-beda, ya. Masing-masing pakaian berbeda-beda. Nah, di sini juga alat musiknya tetap diiringi atau mengiringi orang yang jalan itu kan, orang yang jalan tentang masalah pawai, Terus alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia dan cara memainkan berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik, ya. Terus angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Siapa yang bisa? Bagaimana cara digoyangkan? Misalnya ini alat musik, diginikan ya. Ini namanya digoyangkan. Kalau dipetik pernah gak kalian lihat orang main gitar? Pernah? Siapa yang pernah lihat? Nah, bagaimana cara mainkan? Ini dipetik ya. Ini maksudnya dipetik. Ya, ting 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 ting. Ah, ini namanya dipetik ya. Terus saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kalau kita daerah Sumbawa, apa nama alat musik daerah Sumbawa kita? Rabana bisa. Apalagi? Seruling. Yang sering dimainkan oleh Pak Guru pernah lihat? Apa itu? Serunai. Tepuk tangan dulu. Ya, itulah salah satu alat musik daerah Sumbawa namanya serunai. Ya. Sekarang kita sudah tahu dan sudah mengerti tentang masalah pawai ya. Jadi ini gambarnya. Gambar ini masing-masing suku
itu masing-masing provinsi, masing-masing daerah berbeda-beda ya. Kita praktekkan sekarang. Kita coba mempraktekkan. Ayo, untuk barisan terdepan maju ke sini, Mbak, sini. Ayo maju sini lah. Nah, sini. Ini yang perempuan 4 orang lagi, maju. Ayo maju dia. Hadap sana. Sini. Urutan di belakang. Dari sini lah. Dari sini. Sini. Kanan kiri, sini. Ini dia. Ini. Lihat ya, biar kita langsung mempraktekkan ya. Mempraktekkan bagaimana kita mengadakan pawai budaya ya. Pawai budaya. Jadi teman-teman kita ini beda daerah. Misalnya ini dari daerah Maluku, ini dari Kalimantan, ini NTB, dan yang di belakang NTB. Nah, jadi masing-masing pakaiannya ini berbeda-beda. Alat musiknya juga berbeda-beda. Nah, misalnya Pak Guru akan mengiringi kalian saat kalian jalan sebagai peserta dari pawai budaya, ya. Nah, sebagai peserta 1, 2, 3 jalan, ya. Terus jalan. Nah, inilah bentuk cara kita mengikuti pawai budaya. Balik lagi. Ya, balik lagi. Jalan. Nah, sudah mengerti semuanya? Ya. Nanti di sekolah kita akan coba mengadakan pawai budaya. Mau nggak? Mau. Ya, jadi masing-masing kelas itu berbeda pakaian, penampilan, biar ada ciri khas semua ya. Tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Silakan duduk. Nah, anak-anak sekalian, semua yang ada di papan ini adalah bagian dari gambaran untuk kita menerapkan sesuai dengan pelajaran yang ada di kelas ini, ya, di kelas ini. Jadi sudah kita coba tentang masalah teks bacaan, menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Terus yang kedua tentang masalah perbedaan ciri khas masing-masing provinsi untuk mempromosikan ketika kita atau mereka mengadakan pawai budaya beserta alat musiknya masing-masing daerah. Nah, itulah suatu gambaran yang harus kita tahu, anak-anak. Harus kita tahu tentang masalah pawai budaya, ya. Itulah gambarannya. Nah, kita lanjutkan lagi. Sekarang yang menyangkut tentang masalah alat musik ini, berarti kita semua mendengar punya telinga, ya. Kalau alat musik tidak bisa kita dengar, berarti kita tidak tahu alat apa itu. Ya, misalnya gendang. Pernah nggak kalian dengar gendang? Pernah nggak? Pernah nggak kalian dengar gong? Kalau gendang apa? Teng gitu kan? Nah, kalau serundeng, nah jadi beda itu ya. Beda suaranya karena beda alat musiknya. Ya. Ya, itulah tadi penjelasan dari Pak Guru. Ya, mudah-mudahan kalian bisa merenungi, bisa dimasukkan ke dalam pikiran, ya, tentang apa yang diterangkan oleh Pak Guru. Ya.
Apa artinya gagasan pokok dan gagasan pendukung? Siapa yang bisa jawab? Rasa. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Iya. Bisa kalian jawab secara keseluruhan bersama-sama? Coba dijawab. Gagasan pokok adalah 1, 2, 3. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat atau berupa pokok paragraf. Lagi yang mau bertanya? Ya. Pak, saya mau bertanya. Ya. Tapi berasal dari mana dan dimainkan dengan apa? Ya. Siapa? Ntar dulu. Dengar teman-teman lain, pertanyaan dari temannya itu, kecapi berasal dari mana dan bagaimana cara memainkannya, ya? Siapa yang bisa? Siapa? Oh iya, silakan dijawab. Jawa Barat dan dimainkan dengan cara digoyangkan. Iya, berarti kecapi itu berasal dari mana? Jawa Barat. Berasal dari Jawa Barat dan dimainkan dengan cara digoyangkan. Iya. Sekarang kita membagikan kelompok dulu. Ya. Sekarang kita membagikan kelompok. Jadi silakan kita pindah ke sini. Sini, ya. Pindah ke sini, bagi kelompok sana, duduk di sana, balik meja. Antar. Yang lain juga, ya. 3 orang, ini 4 orang. Silakan kalian bentuk kelompok masing-masing. Anak-anak semua, sekarang kita sudah membagikan kelompok, ya. Sudah membagikan kelompok dan Pak Guru sudah memberikan soal. Silakan kalian jawab soal itu, ya. Kalian jawab. Jawabannya secara berkelompok nanti, selain ditulis di buku masing-masing, jawabannya dikumpulkan atas nama kelompok. Ini kelompok 1, ya. Ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Ya, silakan ditulis jawabannya kelompok sama jawaban tulis, ya. Jawaban saja ditulis, ya. Jawaban saja ditulis, oke? Bacaan terus koma dapat berupa kalimat inti tambahan
Sudah menjawab soal-soal itu, jadi kita sharing antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Kelompok yang satu itu membacakan soal, kelompok yang lain menjawab, ya. Ya. Jadi silakan, kelompok berapa ini? Ya, dijawab oleh kelompok. Ya, silakan. Baca. Jelaskan pengertian dan Ya, silakan. jelaskan pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jawab. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan terhadap kalimat inti atau Ya. Yang belum silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Ya. Silakan dikumpulkan. Ya, ini. Ya. Nah, baik-baik. Kita ya. Jadi hasil dari kerja kalian secara berkelompok ini alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah tanya jawab secara berkelompok sudah kita kerjakan, dan kesimpulannya sama-sama kita sudah mengerti tentang masalah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Itulah materi yang Pak Guru sampaikan tentang masalah indahnya kebersamaan, tema 1, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, untuk pembelajaran pertama, ya. Pembelajaran pertama. Nah, kita sudah menyimpulkan apa yang telah diajarkan oleh Pak Guru tadi sesuai dengan materi pelajaran pada hari ini tentang masalah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Terus yang kedua tentang masalah alat musik, nama-nama alat musik, terus fungsi dan manfaatnya juga, ya. Terus yang ketiga tentang masalah pakaian dari masing-masing provinsi, masalah pawe bunda, ya. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Yang memimpin doa pada hari ini Aulia. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anak sekalian, ya. Alhamdulillah kita sudah barusan selesai membacakan doa, ya. Sampai di rumah jangan banyak bermain, ya. Tinggal belajar, karena sekarang masih dalam pandemi COVID. Jaga kesehatan, ya. Jaga kesehatan. Jangan sekali-kali kalian itu masih bermain lagi, besok kalian masuk ke sekolah sakit, jangan begitu lagi, ya. Ya, mudah-mudahan pada pelajaran hari ini semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.